Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan. Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Keluarga Yusuf menyingkir ke Mesir sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Nabi Hosea, yaitu tercatat di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-1. "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu." Ketika bangsa Israel ada di Mesir, Allah mengutus Musa untuk memimpin umatnya menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Musa menghadap Firaun dan diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada Firaun demikian, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku." Keluarga Yakub semula tinggal di tanah Kanaan, dan pada masa Yusuf menjadi mangkubumi, mereka pindah ke Mesir. Setelah 430 tahun berlalu, mereka semakin bertambah banyak, dan hidup mereka menjadi berat karena penindasan yang dilakukan oleh Firaun kepada mereka. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan mengutus Musa untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Mesir menggambarkan kehidupan dunia yang penuh dengan dosa. Oleh karena dosa, maka manusia menderita. Tetapi karena kasih Allah, maka manusia diselamatkan dari maut. Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Kemudian setelah Herodes yang ingin membunuhnya mati, mereka kembali ke Kanaan. Peristiwa ini merupakan gambaran tentang kehidupan kita yang semula ada dalam kemuliaan Allah, tetapi karena dosa, maka manusia berada dalam kuasa maut. Allah mengambil rupa sebagai manusia dan mati di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Maka sekarang kita mendapatkan pengharapan untuk memasuki Kanaan yang baru, yaitu surga yang kekal. Yesus adalah juru selamat kita yang dapat membawa kita pada kehidupan. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan bersandar pada Tuhan Yesus. Sekalipun ketika berjalan mengikut Tuhan, kita harus menghadapi banyak rintangan. Tetapi marilah kita mengingat bahwa Allah akan senantiasa menyatakan kuasa dan perlindungannya sampai kita mencapai garis akhir. Demikianlah renungan firman Tuhan. Haleluya, Immanuel.